There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Di sini kita akan belajar tentang menulis cerita pendek. Kalian tentu sudah tahu kan cerita pendek? Jadi, cerita pendek adalah sebuah karya sastra fiksi yang memiliki panjang teks yang relatif singkat. Biasanya, cerita pendek memiliki satu atau beberapa tokoh utama, latar tempat, dan waktu yang terbatas. Serta di dalamnya ada plot yang dikemas dalam ruang lingkup yang lebih kecil dibandingkan dengan novel. Cerita pendek biasanya memiliki struktur naratif yang ringkas dan fokus pada satu konflik atau tema utama. Tujuan dari cerita pendek adalah untuk menyampaikan pesan atau pengalaman secara singkat dan padat kepada para pembaca. Cerita pendek seringkali memiliki twist ending dan moral yang menarik untuk disampaikan kepada para pembacanya. Ada beberapa tujuan utama dari menulis cerita pendek. Di antaranya adalah yang pertama itu ada hiburan. Cerita pendek sering digunakan sebagai sarana hiburan untuk para pembaca. Cerita pendek yang menarik itu dapat menghibur para pembaca dan membawa mereka ke dalam dunia imajinasi yang baru. Kemudian, untuk pendidikan, melalui cerita pendek, pembaca dapat belajar nilai-nilai moral, belajar tentang kehidupan, atau mendapatkan wawasan baru tentang berbagai hal. Cerita pendek seringkali mengandung pesan moral yang dapat diambil hikmahnya. Selanjutnya, latihan menulis. Menulis cerita pendek juga dapat menjadi latihan yang baik untuk meningkatkan kemampuan menulis seseorang. Dengan menulis cerita pendek, seseorang dapat melatih kemampuan mengembangkan ide, menyusun alur cerita, dan menggunakan bahasa yang tepat. Dan terakhir, menyampaikan ide. Cerita pendek dapat digunakan untuk menyampaikan ide atau pandangan tertentu kepada pembaca. Penulis dapat menggunakan cerita pendek sebagai sarana untuk menyuarakan pikiran mereka tentang suatu masalah atau tema tertentu. Dengan berbagai tujuan tersebut, menulis cerita pendek menjadi kegiatan yang bermanfaat untuk penulis maupun pembaca. Unsur-unsur yang terkandung di dalam cerita pendek, yang pertama itu ada karakter. Nah, karakter ini merupakan sifat, kepribadian, simbol, atau tokoh yang membedakan sesuatu yang lain, tergantung dari konteks penggunanya. Kemudian latar tempat dan waktu. Nah, untuk latar tempat ini merupakan suatu tempat kejadian di mana peristiwa itu berlangsung. Lalu, ada alur cerita. Nah, di sini ada alur maju atau alur mundur. Kemudian konflik. Konflik merupakan suatu permasalahan yang terjadi di dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir itu menggunakan suatu imajinasi. Nah, di sini kita mengambil contoh dari cerita si kancil dan juga buaya. Di gambar di atas menggambarkan sebuah cerita pendek tentang karakter cerdik yang berada di tepi sungai. Cerita tersebut mungkin melibatkan interaksi antara karakter cerdik dengan karakter lain, atau situasi menarik yang terjadi di sekitar sungai. Dalam gambar tersebut, terdapat elemen-elemen yang mencerminkan cerita pendek, seperti karakter yang cerdik, latar belakang sungai, dan suasana yang menarik. Cerita pendek Kancil dan Buaya merupakan salah satu cerita rakyat yang populer di Indonesia. Nah, cerita ini misalkan tentang seekor kancil yang cerdik dan pintar dalam menghadapi berbagai situasi.
Dalam cerita ini, Kancil seringkali berhasil mengalahkan musuhnya yang lebih besar dan kuat, seperti buaya. Dengan menggunakan kecerdikan dan kebijaksanaannya, dalam versi yang paling terkenal, Kancil berhasil menipu buaya dengan berpura-pura mengundang buaya untuk makan bersama di atas pohon. Nah, ketika buaya naik ke atas pohon, Kancil dengan cepat melompat ke darat dan menyelamatkan diri dari bahaya. Cerita ini mengandung pesan moral tentang kecerdikan dan kebijaksanaan dalam menghadapi masalah, serta pentingnya menggunakan akal sehat dan strategi yang tepat dalam mengatasi rintangan. Cerita Kancil dan Buaya menjadi simbol keberanian dan kecerdasan dalam menghadapi tantangan hidup. Cerita ini dikenal sangat luas dan menjadi bagian dari warisan budaya Indonesia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mengembangkan ide cerita pendek Kancil dan Buaya. Bagaimana? Nah, di sini ada 8 cara untuk mengembangkan ide cerita pendek Kancil dan Buaya. Kita harus memilih tema atau pesan moral. Menentukan tema atau pesan moral yang diinginkan melalui cerita. Yang kedua itu menentukan plot. Rencanakan alur cerita dengan jelas, mulai dari pengenalan tokoh, konflik utama, sampai pada penyelesaian masalah. Kita dapat memikirkan konflik baru atau twist ending yang menarik. Kemudian kita mengembangkan karakter. Menggambarkan karakter Kancil dan Buaya dengan lebih mendalam. Berikan mereka sifat-sifat unik dan kekuatan serta kelemahan masing-masing. Lalu kita menciptakan setting. Pilihlah setting atau latar tempat cerita yang menarik dan sesuai dengan alur cerita. Misalnya, hujan tropis, sungai, atau desa tradisional. Selanjutnya, kita bisa menambahkan konflik. Setelah itu kita bisa menambahkan konflik. Membuat konflik yang menarik antara Kancil dan Buaya. Kita dapat mempertimbangkan konflik yang lebih kompleks atau tantangan baru yang harus dihadapi. Selanjutnya kita menggunakan imajinasi. Mengembangkan twist atau plot twist yang membuat cerita menjadi lebih menarik. Lalu, bagaimana cara menyusun alur cerita Buaya dan Kancil yang menarik? Di sini ada 6 cara untuk menyusun alur cerita Buaya dan Kancil. Yang pertama itu ada pengenalan karakter. Di sini cerita dengan memperkenalkan karakter, alur cerita Buaya dan Kancil yang menarik. Bagaimana caranya? Di sini ada 6 cara yang bisa kita pakai. Yang pertama itu kita pengenalan karakter. Kita memulai cerita dengan memperkenalkan karakter Buaya dan Kancil secara singkat, menggambarkan sifat-sifat dan kepribadian masing-masing karakter. Selanjutnya, harus ada konflik awalnya. Kita memilih konflik awal yang menarik antara Buaya dan Kancil. Misalnya, Buaya yang mencoba menangkap Kancil untuk dimakan. Nah, kemudian ada perjalanan Kancil. Kita menceritakan perjalanan Kancil dalam menghadapi rintangan dan strategi yang digunakan untuk mengatasi buaya. Jadi, di sini kita dapat menambahkan elemen kecerdikan dan kebijaksanaan dalam tindakan si Kancil. Nah, di sini ada klimaks, puncak cerita di mana ketegangan mencapai titik tertinggi.
kita membuat momen yang menegangkan di mana nasib si kancil dan buaya berada di ujung tanduk. Selanjutnya kita membuat penyelesaian. Menentukan bagaimana konflik antara buaya dan kancil diselesaikan. Apakah kancil berhasil menipu buaya atau menggunakan strategi lain untuk keluar sebagai pemenang? Poin yang selanjutnya adalah pesan moral. Kita menyisipkan pesan moral yang ingin disampaikan melalui cerita ini. Misalnya, tentang pentingnya kecerdikan dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Dan yang terakhir ada twist ending. Jika memungkinkan, kita dapat menambahkan twist ending yang mengejutkan pembaca dan membuat cerita menjadi lebih menarik. Nah, jadi kesimpulan dari cerita pendek Kancil dan Buaya adalah bahwa kecerdikan, kebijaksanaan, dan strategi yang tepat dapat mengalahkan kekuatan fisik yang lebih besar. Dalam cerita ini, Kancil yang merupakan tokoh cerdas dan licik berhasil mengatasi buaya yang lebih besar dan kuat dengan menggunakan akal sehat dan kecerdikan. Pesannya adalah bahwa dalam menghadapi tantangan dan rintangan dalam hidup, penting untuk menggunakan akal dan strategi yang tepat daripada hanya mengandalkan kekuatan fisik semata. Kancil ini sebagai tokoh cerdas dan licik mengajarkan kita bahwa dengan kecerdikan dan kebijaksanaan, kita dapat mengatasi masalah yang tampaknya tidak mungkin diatasi. Selain itu, cerita ini juga mengandung pesan moral tentang pentingnya menjaga kewaspadaan dan tidak mudah terkecoh oleh penampilan atau kekuatan fisik semata. Kancil sebagai tokoh cerdas dan cerdik selalu mampu menemukan solusi yang tepat untuk setiap masalah yang dihadapinya. Dengan demikian, kesimpulan dari cerita pendek Kancil dan Buaya adalah bahwa kecerdikan, kebijaksanaan, dan strategi yang tepat merupakan kunci untuk mengatasi berbagai rintangan dan mencapai kesuksesan dalam kehidupan. Sekian materi yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan dan kelebihan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.